Halo, selamat bergabung di Mega Sri SYT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Pipit pun akhirnya bertemu Irsyad di sekolah, dan Pipit pun ingin bercerita kepada Irsyad tentang kakeknya Mbah Gono. Tiba-tiba Irsyad pun berteriak saat melihat Pipit. Ternyata Nyai Kodam kembali menyerang Irsyad. Pipit pun merasa aneh dengan Irsyad, kenapa Irsyad takut dengan dirinya. Irsyad pun lantas merasa tidak apa-apa kepada Pipit, dan Pipit pun merasa jika Irsyad tidak baik-baik saja. Nyai Kodam pun kembali menyerang Irsyad, dan Irsyad pun menutup matanya, lantas meninggalkan Pipit. Sementara itu, lagi-lagi Irsyad pun tertidur pulas di kelas. Irsyad pun kembali mimpi buruk dan bertemu dengan Rasya. Kali ini Irsyad melihat Rasya berubah menjadi vampir, dan Rasya pun menggunakan kekuatannya untuk membunuh Irsyad. Irsyad pun berteriak ketakutan di kelas, dan bu guru pun menghukum Irsyad karena tidur di kelas. Adara dan Naura pun merasa kasihan melihat Irsyad yang mengantuk banget sehingga ketiduran di kelas. Rasya pun merasa jika Irsyad begitu karena mimpi buruk semalam. Pipit pun jadi tahu jika Irsyad mimpi buruk tentang dirinya. Pipit pun juga cerita kepada Naura dan Rasya jika Irsyad tadi merasa ketakutan saat berada bersama Pipit. Rasya dan Gibran pun mencoba menghampiri Irsyad melihat kondisi Irsyad. Namun Irsyad tiba-tiba kaget melihat Rasya dengan penuh ketakutan. Rasya pun bertanya salah apa Rasya kepada Irsyad. Irsyad pun lantas minta Rasya pergi dan tidak ingin diganggu oleh mereka. Gibran pun merasa ada yang aneh dengan Irsyad. Rasya pun bercerita kepada Naura jika Irsyad takut kepada dirinya. Naura pun lantas mencari tahu masuk ke dalam pikiran Irsyad. Dalam pikiran Irsyad, jika Pipit ingin membunuh Irsyad, begitu juga dengan Rasya. Rasya terlihat seperti ingin menghabisi Irsyad. Selain itu, Naura pun mendengar suara bunyian seperti bunyian Nyai Kodam. Rasya pun merasa jika Nyai Kodamlah yang melakukan ini kepada Irsyad. Rasya dan Naura pun lantas beritahu Adara dan Gibran untuk mencari tahu apa yang telah dilakukan Nyai Kodam kepada Irsyad. Mereka pun bekerja sama untuk mencoba menyelamatkan Irsyad. Adara pun punya ide untuk mendatangi rumah Al, karena Adara tahu jika Nyai Kodam sedang berada di rumah Al. Lagi-lagi Irsyad pun tertidur saat menjalani hukuman di sekolah. Kali ini Irsyad pun mimpi buruk dengan Adara, di mana Adara berubah menjadi hantu dan ingin membunuh Irsyad. Setelah mimpi buruk itu, Adara pun tak sengaja melihat Irsyad dan mencoba menghampiri Irsyad. Melihat Adara, tiba-tiba Irsyad pun ketakutan melihat Adara. Adara pun lantas jelaskan kondisi Irsyad kepada Al. Tujuan Adara ke rumah Al untuk pastikan apakah Nyai Kodamlah yang telah melakukan itu semua kepada Irsyad. Setelah sampai di rumahnya Al, Adara pun pura-pura kebelet pipis dan menggunakan kekuatan menghilangnya untuk mencari tahu di manakah Nyai Kodam. Adara pun sampai di kamarnya Nyai Kodam, dan Adara pun melihat apa yang telah dilakukan Nyai Kodam kepada Irsyad. Adara pun mencoba merekam semua tindakan Nyai Kodam. Namun Nyai Kodam pun tiba-tiba berhenti dan merasa ada seseorang yang telah masuk ke kamarnya. Nyai Kodam pun mencoba mengiringi kamarnya itu dan mencari tahu siapakah orang yang telah masuk ke kamarnya. Semoga saja Adara tidak bisa dilihat oleh Nyai Kodam dan Adara selamat dari ancaman Nyai Kodam.